Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya insya Allah mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini insyaallah kita akan bahas salah satu peristiwa yang mungkin menjadi viral di media sosial, yaitu menendang sesajen. Apa sebenarnya hukum sesajen itu dalam Islam? Sesajen menurut bahasa artinya nyaji, menyediakan makanan. Secara bahasa sesajen itu hukumnya boleh karena menyediakan makanan, seperti seorang ibu menyediakan makanan untuk anak-anaknya, seorang istri menyediakan makanan untuk suaminya, seorang penghuni rumah menyediakan makanan untuk para tamunya. Secara bahasa sesajen adalah sesuatu yang dibolehkan, bahkan sangat dianjurkan untuk menghormati suami, mencintai istri, dan juga memuliakan para tamu. Tetapi dalam perkembangannya sesajen dimaknai secara istilah. Dalam adat istiadat Indonesia, sesajen itu adalah salah satu menyediakan makanan untuk roh atau para jin yang dikhususkan untuk mereka dan digunakan sebagai tolak bala. Misalnya mereka menyediakan bekakak ayam, menyediakan nasi kuning, menyediakan telur rebus, menyediakan teh manis, teh pahit, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk tolakul bala, untuk menolak bala. Mereka taruh sesajen itu di tempat-tempat yang menurut mereka ada bau-bau mistis, seperti rumah kosong, di pohon yang besar, di gunung-gunung, di gua-gua, dan lain sebagainya. Apa hukumnya ini dalam Islam seperti itu? Dalam pandangan Islam sudah pasti sesajen, kalau secara tradisional seperti itu untuk sebagai persembahan kepada para jin dan para ruh, maka hukumnya adalah haram. Kenapa demikian hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Karena sesajen ini salah satu simbol untuk melaksanakan kerjasama kepada para setan, para iblis, para jin. Sedangkan di dalam akidah kita, jin dan iblis adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya mereka adalah musuh yang nyata bagi kita. Maka dalam Islam tidak boleh kita bekerja sama, tidak boleh kita mengambil janji, tidak boleh kita berteman setia kepada para jin dan iblis, dan itu bisa menimbulkan kekufuran. Ada hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang naik unta dengan sahabat. Kemudian untanya itu terjatuh, terpeleset. Kemudian sahabat yang diboncengi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ta'ishu syaitan." Sialan lu setan. Buset kalau kita mah. Ini baginda Rasulullah langsung menegur, "La taqul ta'isus syaitan." Janganlah kamu berkata sialan setan, celaka setan, jangan. Li'anna syaitan ta'azzama mithlul bait. Karena kalau kita berkata ta'isus syaitan, maka setan akan membesar seperti rumah. Hadirin pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa demikian?
Karena setan itu akan menganggap bahwa seorang yang menghardik setan, seorang yang kecewa dengan setan, itu bagian daripada bukti bahwa setan punya kekuatan, jin punya kekuatan, sehingga kita harus menghardik jin tersebut. Dia sombong, itulah yang membuat dia ta'azzama mithlul bait. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita menghardik setan saja, itu tidak boleh. Apalagi ada di dalam kolbun kita kekhawatiran terhadap kekuatan-kekuatan jin, kekuatan-kekuatan ruh, kekuatan-kekuatan iblis, sehingga akidah kita terkoyak, akidah kita akan melemah karena kita mempercayai sesuatu selain Allah yang punya kekuatan. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada di dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rohaqo. Masya Allah. Dan bahwasanya ada beberapa orang dari kalangan manusia meminta, memohon perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan juga kesalahan. Na'udzubillah min zalik. Hadirin, di dalam surat Al-Jin ayat 6 ini sudah dijelaskan kita tidak boleh minta perlindungan kepada bangsa jin. Apalagi kalau ada sesajen yang kita gunakan ditaruh di tempat-tempat yang memang itu mistisnya ada, kemudian kita punya niatan na'udzubillah minta perlindungan kepada bangsa jin. Na'udzubillah, perbuatan yang sangat-sangat jauh dari akidah Islam. Untuk apa kita sholat? Setiap hari kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Setelah takbiratul ihram kita membaca doa iftitah. Salah satunya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita takbiratul ihram, kemudian kita membaca doa iftitah, di situ adalah persaksian kita kepada Allah. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan kurban sesembelihanku, ya, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah, Tuhan semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hadirin pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hukum sesajen untuk persembahan ruh dan jin hukumnya haram dan masuk kepada bab syirik, kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia bersekutu kepada bangsa jin. Karena makanan ruh bukanlah seperti manusia dan makanan jin bukanlah seperti manusia. Hadirin pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan, wa inni khalaqtu ibadi hunafa kulluhum, dan sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku semua dalam keadaan hanif atau lurus. Ini dalam hadis qudsi dari Allah, hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah. Wa innahum atatshumus syayatin, ketika seorang hamba itu memiliki perkara yang lurus, memiliki pemahaman yang lurus, qalbunnya bersih, maka disitulah setan akan datang kepada mereka. Fajtalat humun an dinihim, kemudian menjauhkan
mereka dari agama-agama mereka. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Mereka akan membisikkan sesuatu yang halal menjadi yang haram menjadi yang halal. Wa amarathum ayusyriku bi. Kemudian mereka akan menyuruh berbuat syirik kepadaku, kata Allah. Malam unzil bihi sultanan, sedangkan belum sedikit pun diwahyukan kepada mereka atau belum ada ilmu pengetahuan kepada mereka. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita mengetahui bahwa hukum sesajen bagi pandangan Islam itu adalah perbuatan yang sangat-sangat diharamkan. Apalagi kalau kita punya makanan kemudian kita diletakkan di suatu tempat dan tidak ada yang memakannya, itu bisa mengakibatkan unsur tabzir, yaitu mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya perbuatan mubazir itu adalah perbuatan daripada syaitan dan temannya syaitan, ikhwana syayatin. Maka kalau kita menyanyiakan makanan, kalau kita meletakkan makanan kepada bukan tempatnya, atau tidak disedekahkan, atau tidak diberikan kepada manusia-manusia yang bisa memakan makanan tersebut, maka kita termasuk memiliki unsur tabzir. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hukumnya apabila ada sesajen yang memang kita tahu hukumnya adalah haram, lalu ada sesajen kemudian kita tendang, kita rusak, apa hukumnya? Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum menendang sajen adalah tidak diperbolehkan di dalam agama kita, agama Islam. Kenapa demikian? Karena memang kita dianjurkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar, untuk menyampaikan yang ma'ruf dan menolak kemungkaran. Tetapi di dalam agama kita, agama Islam, maka di dalam amar ma'ruf nahi munkar haruslah dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang elegan, dan cara-cara yang indah. Maka di dalam surat An-Nahl ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Berdakwalah kamu kepada manusia dengan jalan Rabbmu dengan cara berhikmah. Artinya apa? Sampaikan yang baik, ungkapkan yang baik, nasihatilah yang baik. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sesajen itu ya disediakan oleh orang Islam, mungkin dia nggak tahu hukumnya. Ya, maka kita nasihatin yang baik-baik. Kita kasih tahu. Lalu bagaimana jika ada agama yang lain yang meletakkan sesajen tersebut? Subhanallah, dalam agama kita sudah dijelaskan bahwa wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullahu aduwa bighairi ilmin. Janganlah kita mencaci Tuhan-Tuhan mereka. Kalau kita mencaci Tuhan-Tuhan mereka, maka boleh jadi mereka akan menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Sehingga pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah taala, kita meyakini bahwa hukum sesajen itu haram. Maka ketika ada sesajen, janganlah dirusak. Biarkan kita berdakwah dengan hikmah dan jangan sampai kita menghina Tuhan-Tuhan mereka. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Kafirin, lakum dinukum waliyadin. Demikian pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang hukum sesajen ini dan hukum menenang sesajen ini bisa menjadi ilmu tambahan buat kita, bahwa jangan sampai kita salah arah, salah posisi, dan juga kita salah dalam berdakwah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.